Selamat malam, back again to my YouTube channel guys. Apa kabar semua guys? Oke guys, sekarang kita lagi mau ngomongin nih tentang per motor secondan, dimana semua itu sekarang lagi nyarinya tuh motor-motor second ya, karena motor-motor baru itu sekarang udah mahal-mahal banget. Dengan budget yang sama bisa dapat motor second yang speknya bisa di atas motor baru guys. Kayak misalnya kalau kalian dengan uang 30 jutaan sekarang itu cuman dapatnya paling Aerox ya. Aerox itu udah mepet-mepet 30 juta. Kalau dibeli motor second itu udah banyak banget guys variasinya. Udah bisa dapat yang 250 cc atau dapat motor 150 cc tapi bisa dimodif-modif gitu, atau dapat motor 250 cc yang ada PR tentunya ya. Biasanya tuh kayak pajaknya mati atau ada PR di beberapa bagian lah gitu intinya. Tapi karena sekarang itu demandnya motor second itu lagi tinggi guys, gua akan ngasih kalian beberapa tips buat yang mau nyari motor-motor second guys. Yang pertama ketika kalian mau beli motor second nih, gue kasih tipsnya. Kalau kalian mau beli motor second, yang pertama kalian harus tentuin dulu budget kalian ya. Budget itu kalau bisa fix guys. Misalnya kalian budgetnya di 20 atau di 22 atau di 30, bebas lah pokoknya. Tapi kalau bisa fixin dulu uang kalian itu ready-nya berapa. Misalnya kalian 20 juta misalnya ya. Ketika kalian udah fixin budget kalian, yang kedua kalian cari motor jangan terlalu mepet sama budgetnya guys. Kenapa? Karena setiap kalian beli motor second ya, khususnya motor second, itu pasti ada aja hal-hal yang harus diperbaiki atau dibayar lah gitu ya setelah kita beli motor second. Misalnya kalau gua nih dengan budget 20 juta, gua akan nyari motor yang harganya sekitar 15 sampai 16 juta guys. Dapatnya apa ya? NMAX lama lah nih, NMAX kayak gini yang old, yang 2025 yang di 2015 itu dapat tuh dengan budget 16 juta itu dapat NMAX old. Untung-untung kalian dapat NMAX yang ABS ya guys, ABS dan low kilometer gitu. Tapi kalau kalian nyarinya yang low kilometer, tentunya kalian harus ada budget ekstra lagi ya, karena kalau harga segitu kan harga pasarannya gitu. Nah, kalian beli motor, kalau gue akan beli motor yang budgetnya tuh 15 sampai 16 juta. Kenapa? Karena setiap kita beli motor second itu kita harus yang pertama servis guys. Servis yang bener-bener servis ya, setidaknya servis ringan lah. Kalau di motor Matic kalian bisa servis CVT-nya, terus ganti oli, ganti minyak rem, ganti oli gardan gitu ya. Nanti ketika kalian ganti servis CVT nanti akan kelihatan lagi tuh kayak kampasnya itu sudah berapa persen, beltnya. Karena kita nggak pernah tahu guys di owner yang lama itu pemakaiannya seperti apa, interval servisnya bagaimana, kecuali yang ada service record. Tapi kalau motor itu jarang ya biasanya service record. Biasanya tuh kalau motor itu kan servisnya ya di bengkel-bengkel biasa gitu sih. Jadi hindari kalau kalian punya budget 20, misalnya kalian beli motor yang mepet banget di 20, misalnya di 19.800 gitu. Wah itu amit-amit nanti ketika kalian pakai tiba-tiba motornya kenapa-napa, kalian akan keluarin budget lagi. Jadi guys, budget yang kalian punya di 20 juta itu harus sudah, nanti kalau kalian mau pakai itu motor itu memang harus sudah bener-bener fresh gitu guys. Makanya gue selalu spare sekitar 20-30% dari budgetnya itu untuk perbaikan. Misal kalian punya inceran ya motornya, misalnya Z250 lah gitu ya. Z250 itu kan kisaran 20-25 ya kalau yang biasa standar aja gitu ya, nggak yang low kilometer. Berarti budget yang harus kalian siapin itu sekitar 30 juta guys.
30 juta, 5 jutanya itu nanti untuk perbaikan atau nanti bisa ngidupin pajak atau kalian mau balik nama gitu. Ketika kalian beli motor juga guys, yang harus kalian cek bener-bener itu adalah surat-suratnya guys. Surat-surat itu sekarang sering banget dan banyak banget dan gampang banget untuk diduplikasi atau ditiru gitu ya. Jadi surat-suratnya itu bodong sebenarnya. Motor itu bodong tapi punya surat-surat gitu. Nah, ciri-ciri surat-surat yang bohongan atau yang penipuan gitu ya, surat-surat yang nggak benar, itu biasanya nggak ada hologramnya guys. Nggak ada hologramnya. Terus juga kertasnya itu terlihat tidak kokoh gitu loh ya. Kakunya itu biasanya beda atau biasanya terlalu lemas gitu loh guys. Kalau BPKB yang asli itu biasanya kertasnya tuh terlihat mahal gitu loh, enak gitu, dilihat itu enak gitu. Kalau kalian baru pertama kali pengen beli motor second, baiknya sih kalian bawa teman yang memang udah paham guys, itu paling aman sih. Karena surat-surat ini agak riskan ya. Ketika kalian, dia nggak hanya BPKB guys, dan juga STNK-nya juga banyak banget yang palsu-palsu gitu, bahaya guys. Terus kalau kalian udah cek si surat-suratnya, langsung kalian cocokkan ke motornya, ke unitnya guys. Dicermati lagi guys, karena ya yang nama surat-surat itu penting ya, ngurusnya juga nggak gampang. Kalau pengen gampang yang ngurusnya tuh ke biro jasa, tapi pastikan akan ngeluarin duit lagi gitu. Jadi dipastikan aja itu surat-surat dengan fisiknya itu sama nomornya ya guys. Oh ya, dan juga guys, di motor itu bisa juga nomor rangkanya itu bukan aslinya. Dan juga sekarang itu kan banyak juga ya orang yang jual motor itu suratnya cuma STNK doang, dan jual itu murah banget guys. Murah banget. Motor kayak misalnya XXR itu yang pasarannya 20-an dijual itu bisa cuman 14 juta, 13 juta gitu ya. Jadi murah banget kan. Nah itu guys, jadi kalau untuk surat-surat nomor-nomor itu memang harus kalian perhatiin baik-baik. Kalau misalnya kalian ragu, nanti itu kalian COD-an bisa di samsat gitu guys. Jadi sebagai pembeli itu kita wajib dan punya hak untuk memeriksa, meneliti keaslian dari unit yang mau kita beli guys. Seperti itu. Jadi jangan pernah takut buat beli motor second. Tapi memang kalau kita beli motor second itu ya lebih ekstra capek aja ya. Kalau mau gampang ya belinya di dealer. Tapi itu kalau kita ke dealer juga tetap harus waspada, karena banyak juga dealer yang oknum-oknum gitu lah ya guys. Terus sisanya paling guys, kalau kalian mau beli motor second, diteliti lagi aja di bagian mesin. Suaranya halus tidak, atau di CVT suaranya bagaimana, kasar enggak. Tapi memang ada beberapa motor yang memang suara mesinnya itu dari oroknya itu udah kasar ya. Dari kasar, enggak halus-halus amat gitu guys. Atau ada juga motor yang memang dari dulunya tuh halus kayak Mega Pro. Itu kan mesinnya halus banget suaranya. Kayak Bison tuh, itu halus banget. XXR itu agak sedikit kasar ya. Terus ya banyaklah kalian, kalau bisa sih kalau kalian mau beli motor second, jangan di satu tempat langsung kalian suka. Kalau bisa tuh kalian survei dulu ke beberapa seller gitu ya. Ya maksimal minimal 2-3 seller lah gitu. Jadi kalian punya perbandingan guys. Kalau untuk kilometer sih tinggi rendah itu sebenarnya bukan patokan ya. Yang menjadi patokan itu adalah riwayat servisnya guys, riwayat perawatannya. Karena percuma kalau motor low kilometer tapi tidak pernah diservis, cuma diisi bensin doang. Lebih baik kalian dapat motor yang kilometernya standar-standar aja, tapi beneran diurus guys, beneran diservis, beneran dirawat gitu ya. Terus juga jangan terlalu skeptis ya sama motor yang udah pernah belah mesin. Karena ketika dibelah mesin, kalau dibelah mesinnya misalnya di dealer gitu ya, yang memang tempatnya yang proper, menurut gua itu adalah nilai plus guys. Apalagi untuk kilometer tinggi. Biasanya ya kalau motor itu dibelah mesinnya itu sekitar 50 ribuan itu udah standar banget sih.
di 50 ribuan, atau paling kecilnya itu di 40 ribuan itu udah refresh engine ya, dibelah mesin itu udah aman banget sih menurut gua. Kalau misalnya kalian beli motor yang kilometer misalnya 70.000 tapi belum pernah belah mesin, itu hati-hati aja. Itu hati-hati aja karena bisa jadi nanti belah mesinnya pas di kalian guys gitu. Jadi yang paling penting itu tadi gue kayak gue bilang, yaitu histori perawatannya itu sih. Oke, paling itu aja guys yang bisa gue infokan ke kalian. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanya bisa komen di kolom komentar ya guys. Gue pamit dulu. Assalamualaikum.